Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok absen ganjil dari kelas 11 IPA 3 akan mempresentasikan materi tentang Daulah Utsmani. Saya Selvia Puspitasari di sini sebagai moderator dan anggota kelompok kami terdiri dari Aisyatur Rohmah, Alifa Angelina Salsabila, Anissa Puspareza, Arif Rifai, Azka Najwa Ramadhani, Cindy Afni Amalia, Deska Komala, Dia Fadilah Fatin, Fitri Nurmadani, Liva Azima, Mairiana Rusilawati, Muhammad Aziz Al-Ghifari, Muhammad Haidar, Nurul Fauziyah, Oksi Berlianti Lameo, Putri Nurul Aini, dan Rizka Nuriyatul Iftitah. Ringkasan materi. Daulah Utsmani muncul ketika Islam berada dalam era kemunduran pertama. Daulah ini berawal dari kesultanan kecil hingga berkembang pesat dan memiliki wilayah kekuasaan meliputi 3 benua, yakni benua Asia bagian barat, Eropa bagian timur, dan Afrika bagian utara. Daulah ini memerintah sejak tahun 1299 sampai 1924 Masehi. Daulah ini pernah menempatkan sebagai negeri adidaya setelah berhasil membebaskan Konstantinopel, ibu kota pemerintahan Romawi pada tahun 1453 Masehi. Peradaban Islam yang berkembang pada masa ini tergolong maju di bidang politik, militer, arsitektur, seni, dan budaya. Daulah Utsmani berakhir setelah terbentuknya Republik Turki yang kemudian bergabung dengan Uni Eropa. Sejarah berdirinya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani didirikan oleh suku Kayi, suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tenggara. Ketika bangsa Mongol menyerang pemerintahan Islam, pemimpin suku Kayi, Sulaiman Syah, mengajak anggota suku untuk menghindari serbuan bangsa Mongol tersebut dan lari ke arah barat. Sulaiman Syah kemudian memimpin mereka untuk pergi ke Kurdistan dan Azerbaijan. Akan tetapi, saat memasuki wilayah Syam, mereka terhalang sungai Eufrat yang menyebabkan Sulaiman Syah wafat. Ia meninggalkan 4 orang anak bernama Sankurtain, Tokdal, Ertogrul, dan Dandan. Sulaiman Syah wafat, kabilah terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ingin pulang ke negeri asal. Adapun dengan kelompok kedua ingin meneruskan pemantauan ke wilayah Asia Kecil. Kelompok kedua berjumlah 400 orang dipimpin Ertogrul. Ia memimpin rombongan bergerak mencapai barat laut Anatolia. Di tengah perjalanan, dia melihat pertempuran sengit antara pasukan Sultan Alauddin II dari Bani Seljuk dan orang-orang Kristen Romawi. Bersama kabilahnya, Ertogrul bergabung dengan pasukan Alauddin II. Tindakan tersebut dilakukan pada waktu yang tepat sehingga menjadi sebab kemenangan orang-orang Seljuk pada saat itu. Atas bantuan tersebut, Sultan Alauddin II memberi kabilah Ertogrul sebidang tanah di daerah pegunungan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Ia juga memberikan wewenang kepada mereka untuk memperluas wilayah hingga wilayah kekuasaan Romawi Sultan Alauddin II. Kemudian memberikan pasukan Ertogrul dengan gelar Muqaddamah Sultan. Sedangkan Ertogrul menyematkan gelar untuk dirinya dengan Sultan Oki atau Kening Sultan. Ertogrul meninggal dunia tahun 1280 Masehi. Kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh sang putra yang bernama Utsman atas persetujuan Sultan Alauddin II. Atas kesetiaan Utsman, Alauddin II memberikan gelar bey dan daerah yang lebih luas serta dapat memakai mata uang sendiri, hingga namanya disebut dalam setiap khutbah Jumat. Tahun 1299 Masehi, bangsa Mongol menyerang Bani Seljuk, tetapi digagalkan oleh Utsman. Sultan Alauddin wafat, sementara ia tidak memiliki penerus untuk menggantikan kedudukannya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk memproklamasikan diri sebagai Patsya Al-Utsman atau Raja Keluarga Utsman. Dengan demikian berdirilah Kesultanan Utsmani dengan ibu kota pertama di Quraisy. B. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Adapun khalifah yang memberi kontribusi terhadap kemajuan Daulah Utsmani selama kurang lebih 6 abad berkuasa. 1. Utsman bin Ertogrul atau Utsman I.
Utsman merupakan pendiri Daulah Utsmani yang memiliki sifat mulia, yaitu pemberani, bijaksana, ikhlas, sabar, adil, dan menepati janji. Ketika melakukan penaklukan terhadap suatu wilayah hanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Utsman juga dikenal mencintai ilmu dan ulama. Para ulama selalu berada di sekelilingnya. Mereka memberi nasihat dan arahan mengenai penataan administrasi dan pelaksanaan peraturan dalam kekuasaan. Selama memerintah, Utsman berusaha memperkuat tentara-tentara dan memajukan negeri. Ia membuat peraturan pada kerajaan-kerajaan kecil untuk memilih satu dari 3 hal, yaitu masuk Islam, jizyah atau pajak, atau saling menyerang. Penerapan sistem ini membawa hasil yang menggembirakan. Banyak kerajaan-kerajaan kecil yang akhirnya tunduk pada Utsman. Orhan diangkat menjadi pemimpin sepeninggal sang ayah. Ia kemudian memindahkan ibu kota dari Qurrah Hishar ke Bursa. Orhan menempuh kebijakan seperti ayahnya dalam memerintah dan melakukan penaklukan wilayah. Pada masa pemerintahan Orhan, struktur pemerintahan Utsman yang terdiri atas padishah atau sultan sebagai penguasa tertinggi yang dibantu oleh Shadir al-Ajam dan Syekh al-Islam. Shadir al-Ajam bertugas sebagai kepala pemerintahan atau perdana menteri, sedangkan Syekh al-Islam merupakan pilar ketiga dalam sistem pemerintahan Utsmani. Perkembangan bidang militer paling menonjol pada Utsmani terjadi pada masa pemerintahan Orhan. Ia berhasil mengatasi kerusuhan dalam lembaga kemiliteran sekaligus mengadakan pembaruan. Ia menerapkan sistem perekrutan tentara Utsmani dengan mengambil anak-anak yang masih kecil untuk diasramakan dan dibimbing menjadi prajurit. Program baru ini berhasil membentuk kelompok militer tangguh dan profesional yang disebut Janissaries. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan dukungan militer yang kuat, Daulah Utsmani mampu mengembalikan sayap untuk memperluas wilayah. Orhan berusaha menguatkan pilar-pilar negara. Dia melakukan perbaikan dan pembangunan, menertibkan urusan administrasi, memperkuat militer, membangun masjid-masjid, serta mendirikan lembaga ilmiah. Lembaga tersebut dipimpin para ulama dan pengajar terbaik yang sangat dihormati pemerintah. 3. Murad bin Orkan, Murad I. Setelah Sultan Orkan wafat, kedudukannya digantikan pada putra keduanya, Murad pertama. Adapun putra pertamanya, Sulaiman, sudah wafat terlebih dahulu. Sultan Murad I, sosok yang sangat pemberani, dermawan, dan tekun menjalankan agama. Ia mencintai peraturan dan selalu memegang teguh peraturan serta berbuat adil kepada rakyat. Selain memantapkan keamanan di dalam negeri, Murad I juga meneruskan perjuangan dan menaklukkan beberapa daerah ke benua Eropa. Ia berhasil menaklukkan Adrianopel yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota baru serta membentuk pasukan kavaleri. Perjuangannya terus dilanjutkan dengan menaklukkan Macedonia, Sofia ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Karena banyak kota yang ditaklukkan, bangsa Eropa mulai merasa cemas. Akhirnya, raja-raja Kristen Balkan minta bantuan Paus Urban V untuk mengusir kaum muslimin dari daratan Eropa. Pertempuran antara pasukan Islam dan Kristen Eropa tahun 1362 Masehi pun tak terelakkan. Pertempuran tersebut dimenangkan pasukan Sultan Murad I sehingga Balkan jatuh ke tangan umat Islam. Hikmah yang dapat diambil dari kepemimpinan Sultan Murad I sebagai berikut. A. Wilayah Islam yang semakin meluas di Balkan menyebabkan banyak pemimpin yang memeluk Islam. B. Kedaulatan Utsmani semakin dihormati dan dihargai bangsa Eropa.
C. Pengaruh Daulah Utsmani semakin meluas sehingga syair Islam semakin berkembang. Sultan Bayazid pertama diangkat menjadi pemimpin setelah ayahnya wafat tahun 791 Hijriah. Bayazid pertama dikenal pemberani, cerdas, murah hati, dan bersemangat melakukan ekspansi guna memperluas wilayah Islam. Oleh karena itu, ia sangat memperhatikan masalah kemiliteran serta mengarah ekspansi ke negara Kristen Anatolia. Hanya dalam jangka waktu setahun, negeri tersebut berada dalam kekuasaan Daulah Utsmani. Bayazid bergerak begitu cepat di antara dua Balkan dan Anatolia dan diberi gelar Yaldrum atau Kilat. Bayazid pertama memiliki pengaruh besar yang mencemaskan Paus. Paus Bonifacius pun mengadakan penyerangan terhadap pasukan Bayazid. Peristiwa ini menjadi pemicu perang salib. Atas kegemilangan itu, pengambilan alih Konstantinopel menjadi target utama dalam perjuangan Sultan. Oleh sebab itu, dia bergerak bersama pasukan dengan sangat rapi untuk melakukan pengepungan terhadap Konstantinopel, hingga kota tersebut hampir runtuh. Ketika negara Eropa sedang menanti hari kejatuhan Bizantium, tiba-tiba Bayezid pertama memalingkan perhatian dari penaklukan Konstantinopel. Akibat muncul bahaya baru terhadap Daulah Utsmani. Bahaya baru tersebut ketika terjadi pertempuran melawan Timur Leng di Ankara. Timur Leng berasal dari keturunan keluarga terhormat di Turkistan. Tahun 1369 Masehi dia berkuasa di Khurasan dengan pusat pemerintahan terletak di Samarkand. Kekuasaannya membentang di Asia dari New Delhi hingga Damaskus dan dari Laut Aral hingga Teluk Arab. Dia berhasil menduduki Persia, Armenia, dan Tigris. Ada beberapa faktor penyebab perselisihan antara Timur Leng dan Sultan Bayazid ini sebagai berikut. A. Para pemimpin di wilayah Irak dan Baghdad yang wilayahnya ditaklukkan Timur Leng meminta perlindungan kepada Bayazid. B. Banyak kerajaan Kristen yang memprovokasi Timur Leng untuk menyerang dan mengalahkan Bayazid. C. Sama-sama sedang berusaha memperluas wilayah kekuasaannya. C. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Adapun generasi kedua penguasa Daulah Utsmani yang berhasil membawa puncak kejayaannya adalah yang pertama, ada Muhammad I bin Bayazid. Sultan Muhammad I menggantikan kedudukan ayahnya Bayazid I yang telah wafat. Semasa menjadi pemimpin tertinggi Daulah Utsmani, ia mampu menghentikan pertikaian antar saudara karena ketegasan, kecerdasan, dan pandangan yang jauh ke depan. Dia berhasil mengalahkan saudara-saudaranya hingga tampil secara tunggal sebagai penguasa. Selama 8 tahun masa pemerintahan, ia membangun kembali Daulah Utsmani. Sultan Muhammad I mampu menumpas gerakan pimpinan Badruddin yang menyerukan persamaan dalam harga benda dan agama serta tidak membedakan muslim dan non-muslim dalam akidah. Berkat usaha yang tidak mengenal lelah, Sultan Muhammad I dapat mengangkat citra Daulah Utsmani sehingga bangkit kembali. Ia berhasil menyusun pemerintahan, memperkuat tentara, dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Akan tetapi, saat rakyat sedang mengharapkan kepemimpinan yang penuh kebijaksanaan tersebut, tahun 824 Hijriah atau 1421 Masehi, Sultan Muhammad I wafat. 2. Murad II bin Muhammad. Sepeninggalan Sultan Muhammad I, pemerintahan diambil alih Murad II yang bercita-cita melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I. Ia ingin meneruskan perjuangan untuk menguasai kembali daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani sebelumnya. Daerah pertama yang berhasil dikuasai ialah
Asia Kecil, Saloniki, Albania, Valah, dan Hungaria. Setelah bertambahnya beberapa daerah yang dapat dikuasai tentara Islam, Paus Eugenia VI kembali menyerukan perang salib. Tentara Sultan Murad II menderita kekalahan dalam pertempuran tersebut. Akan tetapi, dengan bantuan putranya Muhammad II, perjuangan Murad II dapat dilanjutkan hingga keadaan menjadi normal kembali sampai akhir kekuasaan diserahkan kepada putranya tersebut. Sultan Murad II wafat pada 16 Muharram 855 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1451 Masehi di Adrianople. Ia dimakamkan di samping Masjid Jami Muradiyah di Bursa. Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Setelah Sultan Murad II wafat, pemerintahan Utsmani dilanjutkan sang putra Muhammad II yang bergelar Al-Fatih karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi Daulah Utsman ketika masih berusia 22 tahun. Muhammad Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium. Konstantinopel merupakan kata yang sangat penting dan belum pernah dikuasai raja-raja Islam sebelumnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, pada suatu saat Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh umat Islam dan sebaik-baik pemimpin adalah yang menaklukkannya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Seperti penguasa Daulah Utsmani sebelumnya, Muhammad Al-Fatih dianggap sebagai pembuka pintu bagi perubahan dan perkembangan Islam. Usaha mula-mula umat Islam untuk menguasai Konstantinopel dengan cara mendirikan benteng besar di pinggir Bosporus yang berhadapan dengan benteng yang didirikan Bayazid. Benteng Bosporus dikenal dengan nama Rumli Haizar atau Benteng Rum. Benteng tersebut dijadikan Al-Fatih sebagai pusat persediaan alat tempur untuk menyerang Konstantinopel. Setelah segala sesuatu dianggap cukup, pasukan Al-Fatih melakukan pengepungan selama 9 bulan. Akhirnya Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam pada 20 Jumadil Awal 857 Hijriah, bertepatan pada 29 Mei 1453 Masehi. Setelah Konstantinopel berhasil ditaklukkan, kota tersebut dijadikan ibu kota Daulah Utsmani dan namanya diganti menjadi Istanbul yang kini dikenal dengan kota Istanbul, Turki. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam berturut-turut diikuti pula oleh penguasa negara sekitar seperti Serbia, Athena, Mora, Bosnia, dan Italia. 4. Bayazid II bin Muhammad II. Bayazid II menggantikan kedudukan sang ayah Muhammad II. Pada masa pemerintahannya, ia berselisih dengan saudaranya yang bernama Jem. Ia merasa lebih pantas sebagai khalifah dibandingkan Bayazid II. Ketidakharmonisan keduanya berpengaruh terhadap kondisi pemerintahan. Bayazid II termasuk khalifah yang perhatian terhadap pembangunan sarana umum. Ia membangun zawiyah, tempat berkhalwat para sufi. Kesejahteraan guru dan pengajar diperhatikan. Ia juga memiliki kecintaan yang besar terhadap para penduduk dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah. Bayazid II wafat pada tanggal 18 Safar 918 Hijriah atau 25 April 1512 Masehi dan dimakamkan di dekat Masjid Jami Istanbul yang dibangunnya. 5. Salim I. Sultan Salim I diangkat menjadi pemimpin tertinggi Daulah Utsmani menggantikan ayahnya Sultan Bayazid II. Semasa memerintah, Salim I berhasil membuat wajah baru Daulah Utsmani khususnya dalam bidang militer. Ia menjadi salah satu penguasa Utsmani paling berhasil dan dihormati, giat dan pekerja keras. Meski masa kekuasaan yang singkat, Salim I berhasil mempersiapkan Daulah Utsmani untuk mencapai puncak keemasan di masa penerusnya, yakni Sulaiman Al-Qaumi.
Selain sebagai penguasa, Salim I juga seorang pujangga. Ia banyak menulis berbagai puisi dalam bahasa Turki dan Persia menggunakan nama Mahlas Selimi. Dalam salah satu puisi karangannya, ia menulis, "Sebuah perbadani cukup besar untuk diduduki dua orang sufi, tetapi dunia tidak cukup besar untuk dua orang raja." 6. Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman I naik tahta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Sulaiman I diberi gelar Al-Qanuni atau The Magnificent, pembuat undang-undang, karena jasanya meletakkan dasar-dasar hukum bagi Daulah Utsmani. Kitab undang-undang tersebut diberi nama Multaqo Abhur, muara segala samudra. Pemerintahan Al-Qanuni menjadi tonggak kemajuan dalam pembentukan undang-undang baru, meliputi peraturan administrasi dan kriminal, kedisiplinan para pejabat, urusan kemiliteran, dan organisasi hierarki keagamaan. Masa pemerintahan Al-Qanuni menjadi masa paling kreatif dalam sejarah Daulah Utsmani. Istanbul menjelma menjadi pusat kesenian visual musik, penulisan, serta filsafat. Terlihat dalam sebuah dokumen yang dibuat tahun 1526 Masehi, terdaftar 40 kelompok seniman dengan lebih dari 600 anggota. Seniman yang bekerja di istana meliputi pelukis, penjilid buku, penjahit pakaian dari bulu, pengrajin perhiasan, dan penempa emas. Daulah Utsmani di masa pemerintahan Al-Qanuni menjadi kekuatan yang disegani di dunia. Ia berhasil menguasai kota-kota besar sehingga wilayah Utsmani semakin meluas. Adapun wilayah kekuasaan Daulah Utsmani di masa itu meliputi Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman Persia. Di benua Afrika meliputi Mesir, Libya, Tusinia, dan Aljazair. Di benua Eropa meliputi Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungaria, dan Rumania. Oleh sebab itu, di masa kejayaan Utsmani memiliki wilayah di 3 benua. Sulaiman Al-Qanuni wafat pada tanggal 5 September 1566 Masehi. D. Kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. 1. Kemerosotan akhlak para khalifah. Kemunduran Daulah Utsmani dimulai ketika para khalifah terjangkit penyakit hati, seperti pola hidup mewah, gemar berfoya-foya, iri hati, hasad, dan zalim. Tak hanya menjangkit khalifah, namun banyak masyarakat juga yang terlena terhadap gemerlap dunia, sehingga meninggalkan nilai-nilai agama dan sosial. 2. Wilayah kekuasaan yang luas. Perluasan wilayah pada masa Daulah Utsmani menyebabkan pemerintah merasa kesulitan dalam melakukan administrasi pemerintahan, terutama pasca pemerintah Sultan Sulaiman. Ini menyebabkan wilayah yang jauh dari pusat mudah direbut oleh musuh dan sebagian berusaha melepaskan diri. 3. Kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Ekspansi wilayah yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan biaya yang diperlukan semakin membengkak. Sementara belanja negara pun sangat besar karena gaya hidup mewah para penguasa. Ini mengakibatkan perekonomian Daulah Utsmani merosot. 4. Tidak berkembangnya ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi selalu berjalan beriringan sehingga keduanya dibutuhkan dalam kehidupan. Namun Daulah Utsmani kurang berhasil dalam pengembangan ilmu dan teknologi karena hanya mengutamakan pengembangan kekuatan militer. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.